Halo sahabat tani sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki, serta kita senantiasa diberi umur yang barokah. Amin. Seperti yang kita ketahui, tanaman semangka termasuk tanaman yang memiliki usia yang cukup singkat. Karena sejak hari pertama tanam hingga panen hanya memerlukan waktu 55 hari hingga 60 hari saja. Namun, jika dihitung mulai dari beberapa proses pengolahan lahan hingga panen, satu musim tanam semangka bisa berlangsung selama 2,5 bulan hingga 3 bulan lamanya, sahabat. Tergantung seberapa singkat pengolahan lahan yang dilakukan sebelum hari penanaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang cara merawat tanaman semangka setelah proses penanaman dilakukan khususnya. Di antaranya, cara penyulaman, penyemprotan pestisida, dan juga pemupukan yang tepat. Namun, sebelum lebih lanjut, seperti biasa sahabat, mohon tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya ya, sehingga sahabat tani sekalian tidak ketinggalan seputar dunia pertanian. Jika sudah, terima kasih. Disimak ya sahabat, dan usahakan ketika nonton jangan di skip atau diloncat-loncat, sehingga tidak ada materi penting yang terlewati. Masuk ke pembahasan. Tanaman semangka adalah tanaman yang 90% terdiri dari unsur air, sehingga dalam perawatannya kita harus prioritaskan dalam hal penyiraman atau irigasi. Ketika tanaman sudah berusia 3 hari dan penyiraman sedang berlangsung, kita cek tanaman satu persatu yang harus dilakukan penyulaman. Penyulaman tanaman semangka sangat penting untuk dilakukan sahabat, agar supaya populasi tanaman kita tidak berkurang dan tetap utuh. Dan untuk penyulaman idealnya dilakukan ketika tanaman masih berumur 3 hari hingga 10 hari setelah tanam. Adapun caranya kurang lebih seperti di video ini sahabat. Oh ya sahabat, penyulaman di sini bukan hanya untuk mengganti tanaman yang sudah layu saja, namun juga bisa menjadi pengganti tanaman yang mengalami bercak daun atau tayang daun sahabat. Karena biasanya tanaman yang sudah terjangkit penyakit sejak dini akan sulit sekali untuk diatasi. Namun bukannya tidak bisa ya sahabat, tapi alangkah baiknya kita lakukan penyulaman saja dengan tanaman yang lebih sehat dan normal. Jadi kesimpulannya, penyulaman hanya bisa dilakukan ketika tanaman masih berumur 3 hingga 10 hari sahabat. Jika melebihi dari umur 10 hari setelah tanam, maka akan mengakibatkan pertumbuhannya tidak seragam dan tidak serentak. Setelah tanaman semangka berusia 3 hari sahabat, kini saatnya melakukan penyemprotan pestisida. Dan hal ini dilakukan karena untuk mengantisipasi adanya serangan hama. Adapun macam-macam pestisida yang saya gunakan adalah untuk fungisida kontak saya menggunakan antrakol yang berbahan aktif propinep. Dan untuk fungisida sistemik saya menggunakan akrobat berbahan aktif dimetomorf sahabat. Lalu untuk insektisida yang saya gunakan adalah regen yang berbahan aktif fipronil sahabat. Dan juga saya menggunakan Comfidor berbahan aktif imidacloprid yang berguna untuk membasmi kutu kebul nantinya. Kemudian saya juga menggunakan insektisida indur berbahan aktif spinotoram. Lalu kemudian saya juga menggunakan pupuk daun majemuk sahabat, yang saya pergunakan sebagai bahan oplosan atau campuran. Lalu kemudian campur semua bahan sesuai yang ada pada video ini sahabat. Kurang lebih seperti ini ya.
Sahabat tani bisa mencatat sebagai bahan acuan untuk penyemprotan ketika umur tanaman masih dini seperti sekarang. Namun di sini saya tidak mengharuskan sahabat tani menggunakan merek yang sama persis. Terpenting sahabat tani memilih dengan bahan aktif yang sama ya. Lalu kemudian, untuk pengaplikasiannya sahabat tani juga bisa melihat pada video ini. Kurang lebih seperti ini sahabat. Untuk bahan bubuk, saya menggunakan 1,5 sendok makan. Dan untuk bahan cair, saya menggunakan 1,5 tutup saja. Lalu kemudian aduk hingga rata dan larutkan pada air bersih dengan volume kurang lebih 15 liter untuk satu tangki spray sahabat. Bisa dipahami ya? Dan beberapa pestisida tersebut biasanya saya gunakan dari tanaman masih berumur 3 hari setelah tanam hingga tanaman berumur 20 hari setelah tanam sahabat. Namun ketika tanaman sudah berusia 15 hari, biasanya saya menambahkan beberapa pestisida sahabat sebagai bahan tambahan seperti perekat dan juga insect demolish. Insya Allah kita bahas di beberapa video mendatang sahabat ya. Dan perlu untuk kita pahami bahwasanya tidak semua bahan aktif pestisida bisa dicampur sahabat. Ada beberapa pestisida yang tidak boleh dicampur, karena jika dipaksakan dapat menimbulkan reaksi kimia yang berbahaya atau mengurangi efektivitasnya. Di antaranya sebagai berikut sahabat. Jika sahabat tani masih bingung dan kesulitan untuk memahami, silahkan sahabat tani tulis dan konsultasikan pada formulator toko pertanian terdekat. Atau sahabat tani bisa browsing di website internet. Intinya, dalam setiap penggunaan pestisida, kita harus pandai-pandai memilih yang akan kita gunakan nantinya. Dan biasakan membaca beberapa anjuran yang terdapat pada label kemasan. Setelah tanaman semangka berumur 5 hari sahabat, kini saatnya melakukan pemupukan kocor pertama. Pupuk yang saya gunakan adalah pupuk NPK Yaramila 1616 sahabat. Dalam 1 hektar, saya menggunakan sebanyak 5 kg. Dan untuk pencegahan hama tanah seperti gayas, biasanya saya menggunakan 100 ml rizotin yang berbahan aktif sipermetrin dan sifatnya insektisida sahabat. Di mana kedua bahan tersebut dicampur dengan 1 drum air bersih, lalu kemudian kocorkan pada tiap-tiap pokok tanaman dengan takaran 150 hingga 200 ml. Intinya, kedua bahan tersebut disebar pada tanaman dengan luas lahan 1 hektar. Mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga beberapa tips yang sudah saya ulas barusan nantinya dapat memberi pemahaman dan kemanfaatan kita bersama. Saya doakan semoga sahabat tani sekalian selalu diberi kesuksesan dalam setiap usaha nantinya. Amin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam penghijauan.